Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Novianur Asisa, Nurma, dan Yana Sirjaningsi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelas yang berjudul klasifikasi gambar angka tulisan tangan menggunakan neural network sederhana dengan menggunakan dataset MNIST PNG. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini, judul tugas kami di sini klasifikasi gambar angka tulisan tangan menggunakan neural network sederhana. Kami menggunakan dataset MNIST PNG yang merupakan dataset standar untuk klasifikasi angka tulisan tangan. Nah, secara keseluruhan dataset yang kami gunakan terdiri dari 1000 data training dengan 10 kelas, yaitu angka 0 sampai 9, dan setiap gambar berukuran 28 kali 28 piksel. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih dalam mengenai datasetnya. Nah, pada slide ini kami menjelaskan dataset yang kami gunakan, yaitu MNIST PNG. Dataset MNIST PNG ini yaitu kumpulan gambar angka tulisan tangan yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Secara keseluruhan, dataset ini memiliki 70.000 gambar yang terbagi menjadi 60.000 data training dan 10.000 data testing, yang mana pada setiap gambarnya berukuran 28 kali 28 piksel. Nah, sehingga apabila di-flatten atau diratakan menjadi satu baris, maka setiap gambar akan menghasilkan 784 nilai piksel. Nah, karena keterbatasan waktu dan agar proses training tetap realistis, kami hanya menggunakan 100 gambar per kelas untuk training dan 20 gambar per kelas untuk testing, sehingga total data yang digunakan itu 1200 gambar. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini merupakan contoh gambar dari masing-masing kelasnya, yaitu angka 0 dan 9. Nah, proses pengolahan gambar yang kami lakukan itu gambar PNG dibaca menggunakan library PIL, kemudian diubah menjadi nilai piksel numerik dengan cara mi-flatten array yang 28 kali 28, lalu membagi nilai piksel dengan 255 agar berada pada rentang 0,0 hingga 1,0. Nah, proses normalisasi ini penting agar model neural network dapat belajar lebih stabil dan cepat. Lalu selanjutnya pada slide ini kami akan menjelaskan desain arsitektur neural network yang kami rancang. Kami menggunakan arsitektur dengan 4 layer, yaitu pertama input layer yang terdiri dari 784 neuron sesuai dengan jumlah piksel dari gambar, itu 28 kali 28. Lalu kedua itu hidden layer 1 yang terdiri dari 128 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Lalu hidden layer 2 yang terdiri dari 64 neuron juga dengan fungsi aktivasi ReLU. Lalu output layer yang terdiri dari 10 neuron dengan fungsi aktivasi softmax mewakili masing-masing kelas angka 0 sampai 9. Untuk konfigurasi trainingnya kami menggunakan loss function, itu cross entropy, lalu learning rate 0,01, lalu optimizer SGD atau stochastic gradient descent, lalu epoch 100, dan inisialisasi bobot initialization. Nah, fungsi ReLU kami pilih untuk hidden layer karena lebih efisien dan menghindari masalah vanishing gradient. Sedangkan softmax digunakan pada output layer karena tugas ini merupakan klasifikasi multikelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya pada slide ini kami akan menjelaskan alur proses perhitungan neural network yang kami implementasikan secara manual. Nah, di sini ada 5 langkah utama dalam proses ini. Nah, langkah pertama itu yaitu membaca gambar PNG. Pertama, kami akan membaca file gambar PNG menggunakan library PIL. Gambar diubah menjadi array berukuran 28 kali 28 piksel, kemudian di-flatten menjadi 784 nilai, lalu dinormalisasi dengan membagi 255 agar berada di rentang 0 hingga 1. Langkah kedua,
Langkah kedua yaitu forward propagation. Selanjutnya dilakukan proses forward propagation yaitu Z1 sama dengan X dikali W1 ditambah B1. Lalu A1 sama dengan relu dari Z1. Kemudian Z2 sama dengan A1 kali W2 tambah B2. A2 sama dengan relu dari Z2. Z3 A2 kali W3 tambah B3. A3 sama dengan softmax dari Z3. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung loss. Setelah forward propagation, kami menghitung nilai error menggunakan cross entropy loss dengan rumus L sama dengan negatif 1 per N dikali jumlah Y dikali log A3. Loss ini mengukur seberapa jauh hasilnya prediksi dari target yang sebenarnya. Langkah 4, backward propagation. Kemudian dilakukan backward propagation untuk menghitung gradien menggunakan chain rule. DZ3 sama dengan A3 dikurangi DW3 sama dengan A2 transpose dikali DZ3 dibagi M dan seterusnya untuk setiap layer. Langkah kelima yaitu update bobot dan bias. Terakhir, bobot dan bias diperbarui menggunakan rumus gradient descent. W sama dengan W dikurangi learning rate dikali DW. B sama dengan B dikurangi learning rate dikali DB. Proses ini diulang sebanyak 100 epoch hingga model selesai belajar. Kemudian selanjutnya, ini merupakan kode program dengan library. Nah, pada slide ini kami akan menampilkan kode program pertama yaitu neural network menggunakan library scikit-learn. Nah, pada kode ini kami menggunakan MLP classifier dari scikit-learn dengan konfigurasi yang sama yaitu hidden layer berukuran 128 dan 64, aktivasi relu, solver SGD, learning rate 0,01 dan maksimal 100 iterasi. Fungsi pembacaan dataset tetap kami buat sendiri menggunakan pil untuk membaca gambar PNG dan mengubahnya menjadi nilai pixel numerik. Hasil yang kami peroleh dari kode ini adalah akurasi trainingnya 100% dan akurasi testingnya 90,5%. Akurasi testing sebesar 90,5 ini menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan gambar, angka, tulisan tangan dengan cukup baik menggunakan library scikit-learn. Kemudian kode program. Kemudian selanjutnya ini adalah kode program tanpa library atau manual. Nah, pada slide ini kami menampilkan kode program neural network yang dibuat sepenuhnya secara manual tanpa menggunakan library mesin learning apapun. Seluruh proses neural network kami implementasikan dari awal, mulai dari fungsi aktivasi relu dan softmax, forward propagation, perhitungan loss cross entropy, backward propagation, hingga update bobot dan bias. Satu-satunya library yang kami gunakan adalah pil yang hanya untuk membaca file gambar dan nampak untuk operasi matriks, bukan sebagai library machine learning. Hasil yang kami peroleh dari kode manual ini adalah akurasi training 70,8%, akurasi testing 58%. Akurasi yang lebih rendah dibandingkan kode dengan library adalah hal yang wajar, karena implementasi manual tanpa optimasi tambahan membutuhkan lebih banyak epoch dan tunning. Namun yang terpenting dari kode ini bukan akurasinya, melainkan pemahaman mendalam terhadap alur perhitungan neural network. Baik, selanjutnya di sini ada hasil training dan perbandingan. Nah, pada slide ini kami menampilkan perbandingan hasil akurasi antara kode dengan library dan kode tanpa library, beserta rincian akurasi per kelas. Dari grafik perbandingan terlihat bahwa kode dengan library menghasilkan akurasi training 100% dan testing 90,5%. Nah, kode tanpa library menghasilkan akurasi training 70,8% dan testing 58%. Untuk rincian akurasi per kelas, pada kode tanpa library, angka 0 memiliki akurasi tertinggi yaitu 90%. Kemudian angka 1 sebesar 80%, angka 4 dan 6 masing-masing 70%, angka 5 sebesar 60%, angka 2 dan 3 masing-masing 55%, angka 7 sebesar 45%, angka 8 sebesar 35%, dan angka 9 memiliki akurasi terendah yaitu 20%. Nah, perbedaan akurasi antara kelas ini dapat disebabkan oleh variasi bentuk tulisan tangan yang berbeda-beda serta jumlah data training yang terbatas yaitu hanya 100 per kelas. Nah, kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Di sini sebagai penutup ada beberapa kesimpulan dari tugas kami. Yang pertama, dataset MNIST PNG berisi
gambar angka 0 sampai 9 dengan ukuran 28 x 28 pixel. Yang kedua, setiap gambar diubah menjadi 784 nilai pixel numerik dengan rentan 0,0 hingga 1,0 melalui proses normalisasi. Kemudian yang ketiga, ada arsitektur neural network. Yang kami gunakan adalah input 784 neuron hidden layer 1 dengan 128 neuron hidden layer 2 dengan 64 neuron dan output 10 neuron. Kemudian kesimpulan yang keempat itu ada kode dengan library scikit-learn menghasilkan akurasi training 100% dan akurasi testing 90,5%. Nah, kemudian yang kelima itu ada kode tanpa library yang dibuat secara manual menghasilkan akurasi training 70,8% dan akurasi testing 58%. Dan yang terpenting itu, fokus dari tugas ini bukan mengejar akurasi tinggi, melainkan memahami secara mendalam alur proses neural network sederhana, mulai dari forward propagation, perhitungan loss, backward propagation, hingga update bobot dan bias. Nah, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.